Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Anissa dari Politeknik Negeri Banjarmasin, jurusan Komputer Akuntansi. Kali ini saya akan mendemokan program yang telah saya buat. Judul yang saya ambil, penerimaan kas dari penjualan tunai dan pelunasan piutang. Menggunakan Visual Basic 2012 sebagai front-end dan database SQL Server 2012 sebagai back-end. Kita jalankan programnya. Yang mengakses program ini ada dua bagian, yaitu bagian kasir dan bagian piutang. Username Sari yaitu bagian kasir. Kita login. Menu utama terdiri dari menu master, transaksi, dan laporan. Bagian kasir tidak dapat mengakses transaksi pelunasan piutang dan laporan piutang. Kemudian master data terdiri dari master data barang, data jenis barang, data pelanggan, data status pelanggan, dan data user. Kita buka data barang. Di form ini dapat kita lihat ada cari data berdasarkan nama barang. Kita dapat mencari data secara cepat di sini. Misalnya kita cari Indomie, maka akan muncul semua Indomie, nama barang Indomie. Misalnya kita salahkan sapu, nama barang tidak ditemukan karena sapu tidak ada di data barang. Kemudian kita bisa mengedit. Jika kita klik GM001, maka kode barang ini akan membaca grid, di mana GM001 itu ada barangnya. Kemudian kita bisa mengeditnya, Saprana misalnya. Kemudian klik F2 untuk mengganti. Teredit. Atau bisa dengan cara mengklik gridnya, kemudian dapat diedit. Klik F2. Selain itu, kita bisa membatalkan. Misalkan kita tambahkan GM002, nama barang minyak goreng. Ternyata kita tidak jadi kita tekan F4 untuk membatalkan dan tekan F6 untuk tutup. Kemudian data jenis barang sama saja seperti yang tadi. Jika kita ingin menambahkan, bisa tekan F1, maka otomatis akan muncul kode jenisnya KJB08 sesuai urut. Kemudian kita bisa tambahkan nama jenisnya, misalnya garam. Kita F2, kita simpan. Kemudian kita ingin menghapus, bisa kita KJB08, kita enter, sehingga muncul. Dapat kita hapus dengan menekan F4 dan tutup. Selanjutnya, master data yang lain sama saja dengan yang tadi, dapat dilihat. Ini data pelanggan, data status pelanggan, mengetahui apakah dia itu pelanggan atau bukan pelanggan. Kemudian kita user, lalu ada transaksi penjualan.
Ini kan tadi bagian kasir, jadi bagian kasir tidak dapat melakukan kredit, tidak bisa diklik. Nomor nota yang digunakan nomor nota otomatis. Tanggal sekarang 1 Februari 2014. Bisa pelanggan atau bukan pelanggan. Haji Mahdi. Kode barang bisa kita dengan pembantu barang untuk mempermudahkan jika barang terlalu banyak. Kita inputkan 5. Hasilnya menjadi 2.750.000. Kita bayar 2.800.000. Kembali 50.000. Simpan. Kemudian nota akan tercetak dengan nama karyawan kasir, yaitu Sari, dan pelanggan Haji Mahdi di Palangkaraya, dengan jumlah penerimaan kas 2.750.000. Bagian kasir dapat melihat laporan selain laporan piutang dan master semua laporan master. Kita buka, ini contoh laporan master data barang. Kemudian data jenis barang dan data pelanggan, status, dan data user. Kemudian ada data laporan transaksi, baik laporan penjualan per tanggal, per barang, per jenis barang, per pelanggan, per user, dan penerimaan laporan per kas. Kita bisa per tanggal, misalnya 1 Februari sampai 28. Hanya ada satu transaksi, yaitu transaksi yang tadi. Kemudian jika kita login dengan nama user Hartati, yaitu bagian piutang dapat melihat semua master data, transaksi, dan laporan. Master datanya sama saja. Kemudian kita coba ke transaksi penjualan, nomor otomatis menjadi 2, kemudian 1 Februari 2014, dan kita klik tombol jatuh tempo 8 Februari. Kemudian pelanggan, kita klikkan pelanggan atau dengan pembantu saja supaya lebih mudah. Yasin. Kode user dan nama user akan otomatis sesuai dengan yang login. Cara pembayaran kredit tidak bisa tunai. Kemudian Indomie 5 kuit, dia membeli 20 kuantitas. Klik tombol, kemudian piutang akan otomatis. Di sini kita tidak bisa menambahkan angka ataupun huruf. Simpan. Nota akan tercetak. Karyawan Hartati sebagian bagian piutang, kemudian pembeli yaitu Yasin di landasan Ulin. Jumlah piutang 1.380.000. Kemudian bagian piutang dapat melakukan pelunasan piutang. Misalnya kita cari saja tanggal 1 Februari. Ternyata ada Haji Amir. Kita klik namanya, double klik sehingga muncul kotak dialog. Apakah Haji Amir akan melunasi nomor NN 14 01250001 dengan jumlah 55.500.000 rupiah? Yes. Lunas. Cetak nota. Nota akan tercetak. Ini adalah kwitansi sebagai bukti lunas. Kemudian
laporan yang tidak dapat dilihat bagian kasir, yaitu laporan piutang. Tanggal 1 Februari sampai 1 Februari dengan pelanggan Yasin misalnya. Kita klik OK, muncul Yasin. Kemudian laporan bisa per barang sesuai barang apa saja yang dibeli. Misalnya kita gula merah sabar. Oh, tanggalnya ada 2 nota. Kemudian per jenis barang, per pelanggan, per user. Per user ini digunakan untuk mengetahui user, misalnya Sari tadi kan sebagai bagian kasir. Nah, ini transaksi yang tadi. Kemudian lupa bagian piutangnya Hartati. Nah, ini yang baru dilunasi tadi. Kemudian untuk coding yang saya gunakan untuk nota otomatis dapat dilihat. Ini tombol, ini coding untuk simpan. Kemudian ini coding untuk nomor nota otomatis. Sedangkan untuk di pelunasan ini coding yang saya gunakan bisa dilihat. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.